Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, supervised learning ya. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai hierarchical clustering. Oke, jadi apa itu hierarchical clustering? Jadi hierarchical clustering itu merupakan salah satu dari metode clustering dalam analisis data yang bertujuan untuk mengelompokkan data ke dalam kelompok-kelompok atau cluster ya, berdasarkan dengan kemiripan data. Nah, metode ini akan membangun sebuah hierarki atau struktur lapisan atau struktur yang berlapis-lapis yang dapat divisualisasikan dalam bentuk yang dinamakan dengan dendrogram. Dendrogram. Oke, jadi seperti ini ya. Dendrogram ini adalah bentuknya seperti ini, sedangkan yang ini adalah suatu cluster yang dikluster-klusterkan. Oke, di hierarchical clustering sendiri ini dibagi menjadi dua kelompokan. Yang pertama adalah divisi hierarchical clustering atau top, biasanya disebut dengan top down. Jadi pengelompokan hierarkikal, pembagian dari atas ke bawah. Bagaimana caranya untuk melakukan divisi ini? Yaitu dengan cara start with one cluster of all data. Jadi kita perlu untuk memulai dari satu cluster dari semua data-datanya. Nah, berarti dari suatu data itu kita buat satu cluster yang besar sebenarnya, kemudian di dalamnya kita buatkan cluster-cluster lagi yang lebih kecil. Nah, dalam praktiknya si divisi hierarchical clustering ini atau yang dari top down ini dia tuh jarang digunakan karena kalau dalam data yang sangat besar ini bisa dikatakan akan sulit dari kita untuk melihat hierarkinya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah aglomeratif hierarchical clustering atau biasa disebut bottom up. Nah, kalau yang hierarchical clustering yang aglomeratif ini, dia dari data-data yang kecil, data-data yang ada itu dibuatkan sebuah cluster-cluster, sehingga nantinya akan membuat satu cluster yang besar, seperti itu. Jadi kalau yang aglomeratif ini dari cluster-cluster kecil menjadi cluster yang besar, sedangkan yang divisif berarti dia dari cluster besar dibuat menjadi cluster-cluster yang lebih kecil. Nah, yang sering digunakan adalah yang aglomeratif ini. Oke, kalau di sini teman-teman bisa melihat ya, kalau yang aglomeratif itu sendiri, itu berarti di sini kan misalnya nih ada suatu data dalam cluster. Nah, untuk yang apa tadi yang pertama divisif ya. Berarti yang divisif adalah data yang besar diklasterkan menjadi data-data yang lebih kecil. Nah, di sini misalnya kita punya data 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 data. Berarti yang untuk pertama yang divisi tadi, kita buatkan ke-6 data itu tersebut menjadi satu klaster terlebih dahulu. Berarti dibalik ya, yang 5 dulu. Kemudian, selanjutnya kita buat suatu klaster lagi. Ya, nanti di sini adalah klaster yang nomor 4. Di sini 4, kemudian 3, 2, 1. Berarti dari yang besar dikecilkan klasternya. Nah, sedangkan yang aglomeratif itu dari kecil, klaster yang kecil menjadi klaster yang besar. Berarti dari 1, kemudian klaster 2, klaster 3, klaster 4, dan terakhirnya adalah sebuah klaster besar yaitu klaster 5. Nah, dalam dendrogram ya, berarti bisa dilihat di sini, kalau yang divisi tadi, dia bisa dituliskan menjadi satu klaster lebih dahulu seperti ini. Kemudian menjadi klaster selanjutnya yang lebih kecil, kemudian klaster selanjutnya yang terakhir adalah yang paling kecil lagi, seperti ini. Nah, sedangkan kalau yang aglomeratif berarti dari kecil ke atas. Berarti yang pertama adalah 3 dan 6. Kemudian ada data 3 dan 6 nih. Dia bisa dibuatkan menjadi satu klaster. Jadi dia menjadi satu klaster di sini. Kemudian data 2 dan 5, dia bisa menjadi satu klaster juga. Dia bisa dituliskan seperti ini.
bikin diagramnya. Kemudian yang paling dekat dengan klaster tersebut, yang klaster pertama tadi, yang 3 dan 6, adalah data keempat. Sehingga bisa dibuatkan menjadi satu klaster baru lagi. Sama juga dengan yang data terdekat dari klaster kedua, yaitu adalah data 1. Sehingga dia bisa menjadi satu klaster lagi. Nah, kemudian setelah itu bisa dijadikan keduanya menjadi satu klaster yang besar. Nah, itulah perbedaan dari aglomeratif dan juga divisif. Oke, untuk cara pembuatan atau menentukan aglomeratif dari clustering tersebut, kita perlu untuk memulai dari sebuah objek atau sebuah data sebagai sebuah cluster. Kemudian kita perlu mengulanginya terus-menerus, ya, repeat until remain one cluster. Ulangi hingga tersisa satu cluster. Jadi kita perlu untuk mengulanginya terus-menerus sampai kita menemukan satu cluster yang paling besar. Nah, kemudian choose a pair of nearest cluster, most similar. Pilihlah sepasang cluster terdekat yang paling mirip. Kemudian combine into a larger cluster. Kita perlu menggabungkannya ke dalam cluster yang lebih besar. Define what is the similarity of proximity measure. Tentukan urutan kemiripan kedekatannya. Nah, untuk proximity measure sendiri itu ada beberapa. Yang pertama ada single link, complete link, kemudian ada group average. Untuk single link sendiri ini adalah jarak the lowest distance, berarti jarak paling rendah of data point dari jarak rendah itu data dari cluster A ke cluster B. Sedangkan yang complete link adalah the highest distance atau jarak tertinggi atau bisa juga dikatakan jarak terjauhnya titik data dari cluster A ke cluster B. Kemudian yang group average berarti rata-rata semua jarak dari setiap cluster A ke setiap data di cluster B. Berarti di cluster A dan cluster B tersebut kita hitung terlebih dahulu rata-ratanya berapa, kemudian kita hitung jarak antara kedua cluster tersebut. Nah, kemudian ada centroid. Kalau centroid merupakan jarak rata-rata data di cluster A ke rata-rata data di cluster B. Kalau centroid adalah di titik tengahnya ya. Nah, kemudian ada Ward di sini atau biasanya disebut Ward's method. Nah, kalau Ward's method ini dia berfokus pada pengulangan total variansi kuadrat. Misalnya seperti SSE ya. Nah, dalam penggabungan cluster. Nah, tujuan utama si Ward ini adalah untuk meminimalkan peningkatan variasi total ketika dua cluster itu digabungkan. Nah, dengan kata lain, metode Watts ini dia menggabungkan dua klaster yang menghasilkan kenaikan SSE yang terkecil. Nah, misalkan di sini kita memiliki sebuah klaster, ada klaster A dan klaster B. Nah, untuk singling, berarti kita mencari di antara keseluruhan data yang ada di klaster, kita cari data yang paling minimal atau data paling terdekatnya. Nah, misalkan di sini di klaster A kan ada 4 data nih, di B juga sama nih ada 4 data. Nah, data mana di antara data-data di cluster A yang lebih dekat dengan data-data yang ada di cluster B. Nah, misalnya nih di sini ada ya, yang terdekat adalah data ini. Nah, jadi untuk single link adalah mencari data paling minimalnya, paling dekatnya. Nah, kemudian ada complete link. Nah, untuk complete link ini berarti dia mencari data dengan jarak terjauhnya. Sama seperti yang kalau single link tadi, dilihat dulu jaraknya, dihitung dulu semua jaraknya, kemudian kita lihat data mana yang memiliki jarak paling jauhnya. Nah, kemudian average berarti data rata-ratanya ya. Nah, kemudian ada centroid atau mean distance. Untuk mean distance berarti perlu untuk menghitung rata-ratanya terlebih dahulu. Kemudian kita lihat centroidnya di mana.
Kemudian dari sentroid itu kita cari jaraknya. Jadi biasa disebut juga dengan kinian atau apa namanya jarak rata-ratanya. Nah, kemudian ada Watts method. Nah, di sini kalau Watts method bisa dengan menggunakan rumus ini. C sama dengan SSE dari AB dikurangi SSE A ditambah SSE B. Seperti ini. Jadi lihat dulu sentroid di AB, kemudian dikurangi SSE di A, kemudian ditambahkan SSE di B. Lalu kurung ya. Berarti di sini perlu untuk mengetahui sentroidnya terlebih dahulu. Sentroid A, kemudian sentroid B, dan juga sentroid AB. Nah, ya, selanjutnya kita akan mencoba untuk menerapkan singling ya. Oke. Nah, ini misalkan ada satu contoh. Nah, di singling tersebut kita perlu untuk yang pertama kali kita lakukan adalah menginisialisasi setiap datanya yang ada di cluster. Kemudian kita perlu untuk menghitung jarak dari tiap-tiap datanya yang ada di dalam cluster. Nah, untuk mempermudahnya kita bisa menggunakan suatu matrix. Oke. Nah, di sini kita perlu untuk mengkalkulasi distance from each cluster, perlu menghitung jarak dari tiap clusternya. Jadi misalkan di sini kita perlu untuk melihat jaraknya antara jarak 1 ke 3, kemudian jarak 1 ke 4, kemudian jarak 1 ke 2. Kita hitung terlebih dahulu jaraknya bisa dengan menggunakan metode Euclidean distance. Kemudian setelah ketemu hasilnya, misalnya di sini ada jarak 1 ke 2, kita tuliskan di sini, kemudian jarak 1 ke 3 kita tuliskan ke sini, jarak 1 ke 4 kita tuliskan di sini. Hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian di sini ada yang masih kosong, ya. Ini adalah jarak 2 ke 3. Berarti kita perlu untuk melihat juga jarak 2 ke 3 dan 2 ke 4. Nah, yang terakhir kita perlu menghitung jarak yang paling jauhnya yang belum hitung kan ini di sini ada jarak keempat dan ketiga. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian di iterasi pertama kita perlu untuk melihat jarak mana yang paling terdekat dari dari data-data tersebut. Nah, di sini jarak data 1 ke data 2 adalah 1,41. Jarak 1 ke 3 adalah 2,83, kemudian jarak 1 ke 4 adalah 3,16. Di sini kita perlu mengidentifikasi jarak mana yang paling dekat. Nah, di antara ketiga ini, jarak yang paling dekat adalah 1,41. Nah, sehingga si data 1 dan data 2 bisa dibuat menjadi satu cluster baru. Anggaplah kita akan membuatnya menjadi cluster A. Nah, seperti ini ya. Nah, ini akan menjadi satu cluster baru. Nah, kemudian setelah kita punya satu cluster baru, signaling means that distance to cluster A is the minimum distance from data X to all member of cluster A. Nah, jadi dalam signaling ini kita akan mencari jarak data yang paling minimum dari cluster A ke data yang di luar dari cluster A. Berarti antara 1 ke 3, 2 ke 3, kemudian 1 ke 4, 2 ke 4, kita cari nilai minimumnya. Nah, di sini kita bisa lihat dari matriksnya. Berarti ini bisa dilihat ya, untuk jarak A, ini kan tadi jarak 1 ke 2, data 1, data 2. Kemudian kita ubah A karena sudah masuk ke dalam cluster A. Nah, kemudian kita lihat lagi, kita identifikasi lagi jaraknya antara data yang ada di dalam cluster dengan yang ada di luar cluster. Berarti kita lihat jarak antara 1 ke 3, 2 ke 3, 1 ke 4, 2 ke 4. Di sini ya berarti ya. 1 ke
3, 2 ke 3. 1 ke 3 itu jaraknya adalah 2,83. Sedangkan jarak yang kedua, data 2 dan 3 itu adalah 3,16. Nah, di sini kita perlu untuk mengambil nilai minimumnya saja. Berarti antara 2 ini, 2,83 dengan 3,16, yang kita ambil adalah 2,83-nya, karena ini lebih minimum daripada 3,16. Sama juga dengan yang di data klaster A dibandingkan dengan klaster keempat jaraknya. Nah, untuk 1 ke 4 dia adalah 3,16 dan 2 ke 4 adalah 2,83. Jadi yang perlu kita ambil hanyalah yang 2,83. Dan kita hanya perlu untuk menghapuskan yang nilai maksimalnya atau 3,16 di sini. Nah, kemudian kita di sini kan ada jarak ke 3 dan 4 itu dibiarkan saja. Oke, nah hasilnya akan menjadi seperti ini. Ya, berarti kan untuk data yang tadi kita combine nya menjadi 0 stopnya, kemudian kita lihat lagi data ketiga dan keempat. Di sini datanya adalah data minimum ya, dari 2,83 tadi yang kita ambil. Kemudian jarak 3 dan 4. Di sini dia tetap dituliskan karena dia tidak berhubungan dengan klasternya, melewati klasternya. Jadi tetap dituliskan aja dapatnya seberapa. Seperti itu. Nah, kemudian ini untuk contoh lainnya. Nah, misalkan di sini ada 6 data nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama ya, berarti kita perlu mengidentifikasi jarak mana yang paling terdekat. Nah, kalau dilihat di matriks, kita bisa melihat untuk jarak paling dekatnya adalah di 0,11. Kemudian urutan selanjutnya adalah 0,14, 0,15. Kemudian ada 22, ada 20, 22, 23, 24, 25, dan seterusnya sampai yang tertinggi adalah 0,839 ya. Nah, berarti dari sini kita perlu untuk membuat suatu klaster baru dengan jarak yang paling minimum. Berarti ada di 0,16 ya, berarti di P3 dan P6. Nah, di sini sudah terlihat di P2, P2, P3 dan P6 ini bisa dibuat menjadi satu klaster baru. Nah, kemudian kita lihat lagi mana jarak terendahnya. Setelah 0,11 ya berarti ada lagi ini di sini 0,14. Itu adalah jarak dari P5 dan P2. Ini. Nah, berarti kita bisa membuat suatu klaster baru. Di iterasi kedua ya berarti bisa membuat suatu klaster baru. Hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian setelah itu di iterasi selanjutnya kita perlu untuk menghitung atau melihat jarak mana lagi yang paling terdekatnya. Misalkan find the close pair cluster B and cluster A combine into cluster C. Nah, kemudian di sini kita perlu melihat ya untuk jarak paling minimumnya antara cluster A, cluster B atau cluster A dengan cluster A atau cluster B dengan data-data di luar cluster. Nah, di sini yang paling dekat adalah 0,15 yang mana itu adalah jarak terdekat antara cluster A dengan cluster B. Nah, berarti cluster A dan B itu kita bisa buat satu cluster lagi menjadi cluster C. Nah, kemudian kita lihat lagi jaraknya antara kedua cluster tersebut dengan cluster yang ada di luarnya. Data yang ada di luar saya. Nah, berarti di sini ada tinggal data 1 dan data 4. Nah, kita lihat lagi ya, data yang paling dekat di sini adalah
0,15. Nah, berarti kita bisa membuat satu cluster lagi atau cluster D dengan data 4 seperti ini. Dan yang terakhir adalah tinggal ini ya 0,22 atau jarak cluster tersebut dengan data yang ada di luarnya. Nah, ini bisa dibuat lagi suatu cluster yang lebih besar. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini untuk hasil clusternya. Nah, selanjutnya kalau dibuat dalam histogram ya, akan menjadi seperti ini. Data ketiga, keenam akan menjadi satu cluster. Kemudian data kedua, kelima, dia juga bisa menjadi satu cluster. Kemudian di sini setelah cluster A dan B akan dibuat satu cluster lagi di sini ya, menjadi satu cluster C. Selanjutnya akan menjadi satu cluster lagi yaitu cluster D dengan 4 di sini. Dan yang terakhir adalah dengan cluster E atau data 1. Nah, hasil histogramnya akan menjadi seperti ini. Itulah untuk yang single link. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya yaitu complete link. Nah, sama seperti sebelumnya, kita perlu untuk menginisialisasi setiap datanya terlebih dahulu. Kemudian kita hitung jarak setiap data yang ada. Hasilnya sama seperti tadi. Nah, kemudian di tiap iterasi yang pertama, kita perlu untuk menggunakan atau mencari nilai minimumnya terlebih dahulu untuk dibuatkan dalam satu cluster. Nah, jadi ketika kita menggunakan single link maupun complete link, nah di iterasi pertama kita perlu untuk mencari satu cluster terlebih dahulu yang mana dia yang paling terdekat. Seperti itu. Nah, baru yang membedakan dengan complete link dan juga single link adalah data setelah iterasi selanjutnya atau iterasi kedua. Nah, di sini untuk data terdekatnya adalah yang 1 dan 2. Sehingga untuk cluster A kita buat cluster A, di data paling terdekatnya adalah jarak antara data 1 dan data kedua. Nah, selanjutnya, completing means that distance to cluster A is the maximum distance from data X to all member of cluster A. Jadi, dalam completing ini kita perlu untuk mencari jarak maksimum dari cluster A ya, dari data-data X di luar cluster A. Nah, sama seperti tadi, kita perlu melihat terlebih dahulu nih, data mana yang paling maksimum. Nah, untuk data yang 1, 2 tadi kan dia sudah menjadi satu cluster. Nah, kemudian kita lihat lagi, identifikasi lagi jarak dari cluster tersebut ke data yang ada di luar cluster, berarti data ketiga dan data keempat. Nah, di sini kita lihat lagi di matriksnya, jarak antara data A dengan ketiga, 1 dan 3 ya, ini 2,83, kemudian jarak 2 ke 3 adalah 3,16. Nah, yang kita ambil adalah jarak yang maksimalnya terlebih dahulu. Berarti adalah 3,16. Karena kan di sini 2,83 dengan 3,16 datanya lebih jaraknya lebih panjang ya 3,16. Jadi jarak maksimumnya yang kita ambil adalah 3,16. Sama dengan jarak data yang data di cluster A dengan data keempat, itu kan untuk jarak paling maksimum ada di 3,16. Jadi yang kita ambil adalah 3,16. Ya, kita menghapuskan yang 2,83-nya. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Sudah tahu ya bedanya ya. Nah, ini salah satu contoh lagi. Nah, di iterasi pertama, selalu ya di iterasi pertama kita perlu untuk melihat jarak paling dekatnya terlebih dahulu untuk dijadikan satu cluster. Nah, kita lihat matriksnya. Nanti jarak yang paling terdekatnya adalah di 0,11. Berarti
3 dan 6, data 3 dan 6 ini kita bisa jadikan satu klaster baru. Nah, kemudian di iterasi selanjutnya, kita perlu untuk mencari data yang bisa dibuatkan klaster lagi, namun calculate distance from each cluster, find the closest pair P2 and P5, combine into cluster B. Nah, jadi kita di iterasi selanjutnya, kita perlu untuk membuat suatu cluster lagi yang mana dia jarak antara data dia dan data yang lain adalah data yang paling terdekat. Nah, yang mungkin bisa dibuat cluster baru lagi adalah yang jarak 2,5 ini. Tapi kita akan buat cluster baru lagi, yaitu cluster P. Nah, sampai di sini kita perlu untuk menghitung jarak terjauhnya antara cluster A, cluster B dengan data yang ada di luar cluster. Ya, berarti yang perlu kita lihat adalah jarak 5, 6 yang terjauh ya. Berarti kan antara cluster A dengan cluster B yang paling jauh adalah di data 6 dan 5. Kemudian ada di 5 ke 1, 6 ke 1, 6 ke 4, dan juga 5 ke 4. Hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, kemudian kita lihat jaraknya ini. Nah, dari sini kita cari lagi, dari jarak maksimal ini kita cari lagi jarak yang paling minimum. Yang mana? Nah, di sini kita bisa melihat yaitu jarak paling minimum antara jarak 51, 16, 54, 46, dan 14 adalah yang di 46. Adalah di sini. 4 dan 6. Nah, ini bisa dijadikan satu klaster baru. Menjadi klaster C. Seperti ini. Nah, kemudian kita cari atau lihat jarak maksimalnya lagi. Misalnya ini adalah 4 ke 1, 1 ke 5, dan juga 5 ke 6. Ya, berarti dari klaster A ke klaster B kan 5 ke 6 nih yang jarak terjauhnya. Kemudian klaster B dengan jarak yang di luar adalah 5 ke 1 nih. Kemudian klaster 1, data 1 dilihat lagi jarak terjauhnya dengan data yang lain, 1 ke 4. Ya, seperti ini nantinya. Nah, kemudian kita cek lagi data mana di antara 1 ke 4, 1 ke 5, dan 5 ke 6 yang paling dekat di antara ketiga jarak terjauh ini. Yaitu, di sini bisa kita lihat adalah 0,34. Yang B ya, 5 ke 6. Nah, berarti kita bisa membuat 5 ke 6 ya, sorry. 1 ke 5. Berarti ke sini ya. Berarti kita bisa membuat satu cluster baru lagi antara cluster B dengan 1. Hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, setelah tidak ada cluster lain lagi, cluster lain lagi, sorry. Maksudnya sudah tidak ada data lain lagi. Nah, ini sudah bisa dibuatkan menjadi satu cluster baru. Hasilnya akan jadi seperti ini. Data 3 dan 6 dia menjadi satu cluster A di sini, cluster baru. Kemudian data B 5 ke 2 dia bisa menjadi satu cluster baru lagi. Kemudian 3, 6 cluster A dengan data 4 dia menjadi satu cluster C. Bisa digambarkan seperti ini. Kemudian data cluster B 52 dengan data 1 dia bisa dibuat menjadi satu cluster baru menjadi cluster D ya. Nah, kemudian setelah itu kedua cluster tersebut bisa digabungkan menjadi satu cluster yaitu cluster E. Hasilnya akan jadi seperti itu. Nah, ini adalah perbedaan yang ada di single link dan juga complete link. Hasilnya akan jadi seperti ini dengan data yang sama. Nah, ini untuk exercise-nya nanti akan saya sharekan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk pro dan kontra, pros and cons atau kelebihan dan kekurangannya.
Nah, untuk kelebihannya di sini do not have a natural objective function that is being optimized in Keras requirements. Yang mana artinya adalah dengan menggunakan hierarkal ini kita tidak memiliki fungsi objektif alami yang sedang dioptimalkan. Ini berbeda dengan yang ada di algoritma Cummings. Kemudian yang kedua adalah monotonicity, yang mana merupakan the dissimilarity between a pair cluster merge at any point in the algorithm is always at least as large as the dissimilarity of the pair of cluster merge in the previous step. Jadi ketidaksamaan antara sepasang cluster yang digabungkan pada titik manapun dalam algoritma itu selalu setidaknya sama besar dengan ketidaksamaan pasar-pasar yang digabungkan pada langkah sebelumnya. Only for signaling, computing, dan group average. Hanya untuk signaling, computing, dan juga group average. Nah, kekurangannya untuk space kompleksitinya adalah UN kuadrat dan kompleksitas waktunya adalah UN pangkat 3. Reduced by various technique drawing of UN kuadrat to UN kuadrat log n. Nah, dikurangi dengan berbagai teknik hingga berkisar antara UN kuadrat hingga UN kuadrat log n. Cluster shape ya, di sini adalah signaling can produce arbitrarily shaped cluster joining via different object which have some intermediate link that connect them. Jadi signaling ini dapat menghasilkan cluster dengan bentuk yang berubah-ubah, menggabungkan beberapa objek yang berbeda yang memiliki beberapa link perantara yang menghubungkannya. Complete link tend to produce fairly compact globular cluster problem with cluster of different size. Untuk complete link sendiri cenderung menghasilkan suatu cluster yang cukup kompak dan biasanya berbentuk pula. Masalah dengan cluster dengan ukuran yang berbeda. Group average is a compromise between the two. Group average adalah kompromi di antara keduanya. Nah, ini untuk perbedaan dari Cummings, Ward, dan Singley. Oke, cukup ya sampai sini. Sekian dari saya. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Baik di grup maupun WA pribadi atau bisa di LMS. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.